Guys, kalau LGBT taubat dosanya itu terlalu besar ya, diterima apa enggak ya? Kalau gue jawab, sebesar apapun dosa, kalau kita masih mau bertaubat, masih kita mau minta ampun selama nafas belum ada di tenggorokan, kalau kata agama Islam, gue nggak tahu dalilnya apa ya, mungkin yang tahu bisa komen di bawah. Itu diterima kok gitu. Itu masalah taubat diterima dan enggak, sebenarnya balik lagi ke urusan kita dengan Tuhan kita gitu. Berapa besar serius kita untuk bertaubat atau enggak, itu nggak bisa diukur oleh manusia ya, yang mengukur adalah Sang Pencipta kita, kayak gitu. Jadi jangan khawatir kalau memang kalian mau bertaubat, ya taubat aja kayak gitu. Nah, yang terpenting adalah langkah-langkah berikutnya ketika kalian mengucapkan kayak saya mau bertaubat. Nah, apa yang harus dilakukan, itu yang terpenting. Kalau masalah taubat gampang banget kita ngomong taubat. Jangan taubat sambal gitu. Sekarang kamu disuruh, aduh gue gak mau makan sambal lagi, besok pedesnya udah hilang, makan sambal lagi, nyariin cabai lagi. Bukan seperti itu. Tapi bahkan seperti itu pun kalau dalam agama Islam itu masih ibaratnya masih diampunin kayak gitu. Maksudnya kayak gini, malam berbuat maksiat, siangnya taubat. Malam berbuat maksiat, siangnya taubat. Dalam Islam itu bukannya boleh sih, enggak juga gitu, tapi maksudnya kalau kita masih mau taubat, masih minta ampun, ya itu akan ada jalan untuk jalan ke pengampunan tadi kayak gitu. Jadi ya biarlah masalah diterima dan enggak, kita nggak perlu bertanya, kita nggak perlu mikirin itu gitu. Yang perlu dilakukan adalah do the best, apa yang dikatakan dengan taubat itu tadi. Kita mau dekatkan diri kita dengan Sang Pencipta kita gitu. Nggak usah terlalu mikirin apakah diterima atau enggak, pokoknya jalanin aja, taubat aja gitu, jauhin aja kayak gitu. Nah, setelah taubat itu yang harus kita lakukan adalah pertama, maafkan diri kita dengan 1000 kekurangan. Kita tahu bahwa hidup ini itu tidaklah mudah, apalagi menjadi seorang LGBT itu bukan sesuatu hal yang enak untuk dijalanin gitu. Pandangan negatif orang, kontroversi dengan diri sendiri, orang tua yang banyak sekali problematik ketika kalian memilih untuk menjadi seorang LGBT. Nah, maafkan dirimu dengan 1000 kekurangan tersebut. Maafkan ya, memang udah adanya seperti itu ya gitu. Mau nolak ya mau bagaimana juga, toh itu juga udah terjadi juga kan. Ya, udah maafkan dengan 1000 kesalahan-kesalahan udah kamu berbuat, dengan segala hal yang udah kamu jalanin, maafkan. Udah, itu yang udah, tinggal bagaimana ke depan akan dijalanin. Itu yang harus dilakukan. Taubatnya gampang. Taubatnya bener gampang, ngomong kita taubat, tapi implementasi di dunia nyata kita di ke depan itu mau seperti apa, itulah yang berat. Makanya maafkan diri kita dengan 1000 kekurangan. Jangan lagi lihat ke belakang. Buruknya untuk dijadikan hikmah, dijadikan pelajaran untuk kita tidak ulangin lagi. Apabila memang ada kebaikan di situ, kebaikan itu yang tetap kita jalani dan kita jadikan semakin acuan, motivasi buat diri kita untuk lebih baik lagi. Pasti ada sisi-sisi baik dari masa lalu kita. Sisi buruknya kubur, tutup rapat-rapat untuk jadi pelajaran kita di kemudian hari. Maafkan diri kita dengan 1000 kekurangan. Langkah setelah kalian taubat, kedua yang harus kalian lakukan adalah takut pada Tuhan kalian, takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takut, kita tidak akan berani menjalani dosa itu lagi. Dengan takut, rasa takut segala macam, kita akan dipelihara dari dosa. Kita melakukan sesuatu hal yang salah, itu dosa itu akan menjadi semacam kayak benteng mencegah kita untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau kita tidak ada rasa takut kepada Sang Pencipta kita, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah setan akan masuk memberikan bujukan, rayuan pada kita untuk melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh agama. Ya, ini yang harus kalian lakukan kalau kalian memang berniat untuk bertobat menjadi seorang LGBT. Terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu takut kepadanya, sehingga mencegah kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang memang dilarang. Nah, yang ketiga itu adalah menambah wawasan tentang ilmu agama. Kenapa kita bisa takut sama Allah? Kenapa kita takut sama Tuhan? Kenapa kita takut sama Pencipta kita? Kita harus cari tahu ilmu agama, kita tambah diri kita bahwa ada hari pembalasan, ada hari Yaumuddin ya. Dimana kita tidak bisa berucap apa-apa, semua dikunci itu segala macam. Di situ akan memberikan ke kita bahwa kita itu hidup tidak hanya saat ini, bahwa kita akan dibangkitkan lagi setelah mati, bahwa kita
bla 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 bla, yang pada akhirnya memberikan pemahaman kepada diri kita. Kita akan selalu mempertanggungjawabkan apa yang udah kita lakukan, sekecil apapun, sebesar biji zara, biji sawi itu ya, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kita nanti itu. Nah, di situ adalah fungsi kenapa kita harus takut tadi bener, tapi kan ada sesuatu hal yang harus membuat kita kenapa kita takut gitu. Kalau takut, wah aku takut sama si A gitu, tapi kita tidak punya alasan kenapa kita harus takut, ya berat juga. Makanya langkah ketiga adalah menambah wawasan agama untuk kita pelajarin lagi bahwa ini yang akan terjadi ketika kita melakukan ini. Nah, yang keempat adalah kaitannya dengan iman, bahwa kita percaya apa yang kita udah perbuat akan mendapatkan balasan. Kalau itu baik, kita akan mendapat kebaikan. Kalau itu buruk, kita akan mendapat keburukan. Kalau baik balasannya 10 kali, kalau buruk hanya 1 kali. Dengan seperti itu, kita akan lebih mawas diri. Kalau kita zolim pada diri kita, maka kita menzolim diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa menjaga diri kita, maka itu akan balik lagi ke diri kita sendiri. Kuncinya di situ. Taubatnya gampang, implementasi dari kata taubat itulah yang berat buat diri kita. Itu yang harus kalian lakukan, 4 hal yang gue barusan sebutin guys. Ya, semoga informasi ini membantu. Intinya adalah kalau mau taubat aja udah, nggak apa-apa. Maafkan dirimu dengan 1000 kekurangan dan terus benahi kekurangan kepada dirimu sendiri guys. Takutlah sama Tuhan dengan mempelajari, menambah ilmu wawasan agama, yang pada akhirnya kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan itu akan selalu mendapatkan balasan. Kalau baik akan dapat kebaikan, kalau buruk itu akan menjadi balasan buruk kepada diri kita. Gue Ryan JR, semoga informasi ini bermanfaat guys. Kita jumpa lagi di informasi review dan rekomendasi berikutnya. Dah.